Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'lama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insyaallah hadal yaum sa'ashrahu lakum faidatan minal kitab An-Nahwu At-Tatbiqi li Syekh Khalid Abdul Aziz min safhati tis'ata asyar ila ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisan al-af'alu, yang ketiga adalah fi'il. Al-aslu fil af'al al-bina'i. Dalam kalimat fi'il aslinya semua itu mabni. Fal madi kulluhu mabniun, fal amru kulluhu mabniun. Lalu seluruh fi'il madi itu mabni dan seluruh kalimat fi'il amr dan semuanya fi'il amr itu juga mabni. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' minhu mabniun, sebagian itu mabni, wa minhu mu'rabun, dan sebagian yang lain itu mu'rab, dapat berubah-ubah. Al-madi, yang pertama madi mabniun daiman walahu salasu halatin, yaitu fi'il madi itu selama-lamanya akan mabni dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama mabniun alal fathi, mabni dengan fathah. Ini dengan syarat idza lam yattasil bihi syai'an, itu jika tidak bersambung dengan apapun. Nahu, contohnya kataba, fahima. Syarat yang kedua au ittasalat bihi ta'ut ta'nisi as-sakinati, atau bersambung dengan tak taknis yang sukun. Nahu, contohnya katabat, fahimat. Au aliful isnaini, nahu, contohnya kataba, fahima. Au dhamiru nasbin, atau bersambung dengan dhamir nasab. Nahu, contohnya dorobani, dorobaka, dorobahu, dorobana. Yang kedua, keadaan yang kedua, yakni mabniun ala sukuni idza ittasala bihi. Itu mabni dengan sukun jika bersambung dengan ta'ul fa'ili, yakni ta fa'il. Nahu, contohnya katabatu, katabata, katabati, katabatuma, katabatum, katabatunna. Syarat yang kedua ini bersambung dengan na fa'ilina, nun yang bermakna banyak, pelakunya banyak. Nahu, contohnya katabatna, fahimna, darasna, dzakarna. Yang ketiga, syarat yang ketiga yubna ala dhammi idza ittasala bihi, mabni dengan dhammah jika bersambung dengan wawul jama'ati, waw jama'. Nahu, contohnya katabu, darasu, zakaru, istaghfaru. Kita berganti ke fi'il amr. Yubna daiman walahu arba'atu halatin. Ini fi'il amr itu selama-lamanya akan mabni dalam 3 keadaan, dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama yubna ala sukuni fi mawdi'aini, mabni dengan sukun dalam 2 keadaan atau tempat. Idza ittasalat bihi nunun niswah, jika bersambung dengan nun perempuan. Nahu, contohnya uktubna, israhna, is'ina, istaghfarna. Faminhu qaulu ta'ala, dan contoh dari firman Allah Ta'ala, yakni fa'aqimna as-salata fa'ataina zakata fa'ata'na Allaha wa rasulahu. Ini pada surah Al-Ahzab ayat 33. Syarat yang kedua idza kana sahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'an. Ini jika huruf akhirnya itu huruf sahih, huruf asli, dan tidak bersambung dengan dan akhirnya
Dan huruf yang terakhir tidak bersambung dengan apapun. Nahu, contohnya udrus, uktub, iftah, ijlis, istaghfar. Au ittasolu bihi dhamirun nasbin, atau bersambung dengan dhamir nasab. Nahu, contohnya akrimni, akrimhu, akrimna. Keadaan yang kedua, yubna ala fathi idza bi asyratihi nunut taukidi. Jadi mabni dengan fathah jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nahwu, contohnya uktubanna, iftahanna, istaghfaranna, ud'uwanna. Yang ketiga, yubana ala hadfil hurufil ilat. Yani mabni dengan membuang huruf ilat. Idza kana muttasilun walam yattasil bi akhirih syai'an. Yani jika huruf akhirnya itu jika berakhiran dengan huruf ilat dan tidak dan huruf yang terakhir tidak bersambung dengan apapun, dengan sesuatu. Nahu, contohnya ud'u is'a irmi. Wa minhu qaulu ta'ala, dan contohnya seperti dalam firman Allah Ta'ala, yakni ud'u ila sabili rabbi. Surah An-Nahl ayat 125. Saat yang terakhir dari fil amr, yubna ala hadfil nun idza it taswilu bi akhirih aliful isnaini au wawul jama'ati au ya muhatabati. Ini mabni dengan membuang huruf nun jika bersambung jika akhirnya bersambung dengan alif yang bermakna dua, atau waw jama' atau ya mukhatabah. Nahu, contohnya qaulu ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, yakni idhaba ila fir'auna, surah Thaha ayat 43. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Yakni setelah kita membahas mabni dibagi menjadi berapa? Dibagi jadi 3, yakni fi'il, huruf, isim, dan fi'il. Kemarin kita sudah membahas huruf dan isim. Sekarang kita membahas tentang fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi 3, yakni fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Dan yang mabni ini disebutkan, yang mabni itu adalah fi'il madhi dan fi'il amr. Jika fi'il mudhari' itu sebagiannya mabni dan sebagian yang lagi itu mu'rab. Ini kita akan bahas yang pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Dan fi'il madhi ini mabni dengan 3 keadaan. Jadi keadaan yang pertama mabni dengan fathah, yakni seperti syarat yang sudah disebutkan tadi. Dan kedua mabni dengan sukun. Dan yang ketiga mabni dengan dhammah. Dan sekarang kita akan, dan termasuk juga fi'il amr. Ini fi'il amr itu mabni selama-lamanya hingga hari kiamat dengan dan fi'il amr mabninya itu dengan 4 keadaan, yakni mabni dengan sukun, mabni dengan mabni jika huruf terakhirnya itu sahih dan tidak bersambung dengan apapun. Mabni dengan sukun. Yang kedua mabni dengan fathah. Ketiga mabni dengan membuang huruf ilat. Dan keempat membuang huruf nun jika bersambung dengan alif isnain, waw jama' dan waw mukhatab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta qawlan aw fi'lan wa taqabbalu i'tidari wasmahu li. Asallahu ayyan fa'na bima 'allamtana wajidna ilman wa yaftahu 'alaina futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.